Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas bagian selanjutnya setelah kemarin telah dibahas hasil bentuk dari integral ini ya, dua kali ya kan, x dy dx terhadap menggunakan koordinat polar menghasilkan integral arcus tangen 2 pi per 4, kemudian integral 2 cos theta sin theta r cos r dr d theta. Nah, bentuk menjadi koordinat polarnya seperti ini. Kemudian cara menghitungnya adalah ini. Nah, jadi dari sini kita akan menghitung dari seperti biasanya ya kan, integral lipat 2 adalah yang dalamnya dulu, adalah bagian ini. Nah, di bagian ini sendiri itu menghasilkan ini kan, RDR, d theta-nya nanti, makanya saya tulisannya ini aja. Kemudian R-nya saya kalikan dengan R ini sehingga menjadi R pangkat 2. Kemudian kita integralkan, karena terhadap dr maka cos theta-nya tidak berubah menjadi sin ya, tapi R di pangkat 2 nya menjadi 3, karena kan kalau diintegralkan di pangkat ya kan, pangkatnya ditambah 1, kemudian pangkatnya itu dibagi menjadi sama dengan nilai pangkatnya per 3. Kemudian batas atasnya adalah 2 cos theta, batas bawahnya adalah sin theta. Kemudian kita kurangkan batas atas dan batas bawahnya menjadi ini ya kan, 2 cos, jadi R-nya kita masukkan menjadi ini 2 cos theta. Jadi kita masukkan 2 cos theta pangkat 3 dikalikan dengan cos theta dibagi dengan 3. Kemudian dikurangi dengan batas bawahnya adalah R pangkat 3. R pangkat 3 nya adalah sin theta pangkat 3 dikalikan dengan ini ya, cos theta per 3, sehingga menjadi 2 nya di pangkat 3 menjadi 8. Kemudian cos-nya di pangkat 3 menjadi cos 3, karena ya ini menjadi 4 pangkat 4 karena ini. Jadi cos pangkat 3 ya kan dikalikan dengan cos theta aja ya. Sebenarnya ini kan cos pangkat 1. Jadi cos pangkat, jadi ini tuh menjadi kayak gini. Sebenarnya cos pangkat 3 theta dikali dengan cos theta itu sama dengan ini, cos pangkat 4 theta per 3. Jadi 8-nya tetap 2 dari 2 pangkat 3. Jadi 8 cos pangkat 4 theta per 3 dikurangi ini, sin pangkat 3 theta per 3 dikali 1 sin theta. Loh, 1 sinnya ini dari mana? Dari cos ini. Cos itu nilainya itu sama dengan 1 per sin. Kalau dilihat identitas trigonometri ya kan, cos itu bisa sama dengan 1 sin per theta, atau sin theta itu bisa sama dengan 1 per cos theta. Makanya cos theta ini saya ubah ke sin theta. Kemudian sin theta itu bisa dibagi dengan ini, jadi ini kayak bisa dicoret gitu kan, sehingga menjadi cuman sin pangkat 2. Jadi kalau dikalikan pangkatnya bertambah, terus kalau dibagi pangkatnya berkurang ya kan. Kalau ini tadi pangkat 3 dikalikan dengan ini jadi pangkat 4, sedangkan ini sin dikalikan dengan dikalikan 1 per sinnya atau sama dengan dibagi ya, jadi sin pangkat 2, jadi pangkatnya berkurang. Nah, kemudian saya tuliskan ini 1 per 3 dari mana? Jadi kan ini sebenarnya 8 per 3 cos pangkat 4 theta dikurangi 1 per 3 sin pangkat 2 theta. Terus 1 per 3 nya saya keluarkan ke sini, jadi ini tidak ada 1 per 3 nya. Nah, 1 per 3 nya juga saya pindah ke sini, jadi dia tidak dibagi 3 lagi ya kan. Tujuannya apa? Tujuannya ini tadi, jadi kalau misalnya ini kan sudah selesai, kita integralkan terhadap R ya kan, tadi dr nya. Nah, sehingga nanti ketika saya mau melanjutkan ke integral terhadap d theta, 1 per 3 nya
menjadi konstanta dan saya bisa mengeluarkan ke depan sehingga tidak ikut diintegralkan, sehingga untuk mempermudah perhitungan. Nah, kemudian kita integralkan lagi selanjutnya terhadap theta, d theta, ya kan? Nah, berarti nanti cos-nya ini akan nanti berubah gitu. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah, nah ini bentuk akhirnya adalah ini tadi ya, 1/3 arkes tangen 2 pi per 4, kemudian 8 cos pangkat 4 theta dikurangi sin pangkat 2 theta, ya kan, ini theta d theta. Nah, dalam bentuk ini, dalam sifatnya, sifat integral ya, sifat integral itu bisa pisahkan menjadi seperti ini. Jadi 1/3-nya tetap di luar, kemudian saya bagi menjadi 2. Jadi 8 cos theta sendiri d theta, ya kan? Ininya sama, integralnya ini juga sama, dikurangi, ya kan? Dikurangi sin 2 theta, sin pangkat 2 theta d theta. Nah, kemudian ini saya bagi. Jadi nanti harus gimana caranya mencari. Jadi maksudnya kenapa saya pisah? Agar menghitungnya itu gampang. Jadi ini kita hitung sendiri. Kemudian yang ini nanti kita hitung sendiri. Jadi seperti itu. Sekarang kita menghitung fokus kepada 8 cos pangkat 4 theta. Oke. 8 cos pangkat 4 theta d theta. Awalnya adalah 8, kemudian karena 8 ini adalah konstanta ya, makanya saya taruh di depan sini ya. Ini saya awalnya salah, 8/3. Jadi yang benar adalah 8, 8-nya pindah ke depan. Kemudian dengan identitas trigonometri, itu yang diketahui adalah cuman sampai cos pangkat 2x sama dengan 1/2 sama dengan 1/2 buka kurung 1 ditambah cos 2x. Ini. Jadi ini 2x ya. Nah, cos pangkat 4 ini berapa berarti? Kalau yang dikatakan cuma cos 2, maka saya cari untuk cos pangkat 4 theta-nya. Jadi cos pangkat 4 theta bisa dituliskan kan jadi seperti ini ya, cos pangkat 2 theta 2. Nah, ini x-nya, ini kan karena kita membahasnya theta bukan x, maka saya ubah ke theta. Ya kan? Bentuknya jadi gini di pangkat 2. Jadi ini sama-sama nanti akhirnya di pangkat 4. Nah, karena ini diketahui, maka nilai ini saya masukkan menjadi ini kan. Setengah 1 ditambah cos 2 theta. Terus di akar, maksudnya di pangkat 2. Ya kan? Nah, ini kan sama dengan, jadi kayak ini kan. Setengahnya di pangkat 2 menjadi 1/4. Kemudian ini 1 ditambah cos 2 theta, itu di pangkat 2 menjadi ini. Ini sama ini. Ya kan? Ini dikalikan ini gimana? 1 kali 1, 1 kan ngitungnya gini. Dikali cos 2 theta, ya cos 2 theta, kemudian cos 2 theta kali ini cos 2 theta juga, kalikan ini cos pangkat 2 theta. Makanya ini 1, 2 cos 2 theta ya dari ini. Ini kali ini ditambah dengan ini kali ini kan. Makanya 2 cos 2 theta ditambah cos pangkat 2 theta ya. Ini hasil ini kali ini. Ini selesai. Nah, kemudian ini ada pangkatnya lagi. Ya, tujuan kenapa saya ubah menjadi kayak seperti ini, karena untuk mempermudahkan kita mengintegral. Jadi untuk mengintegralkan adanya perubahan dari sin ke cos, ya kan? Cos ke sin, tapi nggak ada perubahan cos pangkat 2. Nah, makanya kita harus menjadikan gimana cosnya itu tidak ada pangkatnya. Nah, makanya dari cos pangkat 4 tadi, ya kan, jadi kita jabarkan sebelum diintegralkan. Jadi ini masih belum diintegralkan. Nah, ternyata setelah sampai sini masih ada cos pangkat 2 theta. Nah, cos pangkat 2 theta ini gimana cara menyelesaikannya? Jadi saya umpamakan 2 theta ini adalah, saya umpamakan menjadi x sama dengan 2 theta. Nah, di sini kita akan menggunakan konsep ini ya. Konsepnya ini, identitas trigonometri yang ini, jadi setengah, ya kan, kali 1 ditambah cos 2x, iya kan, menggunakan konsep ini, kemudian kita masukkan mirip kayak gitu. Nah, jadi sama kan, setengah 1 tambah cos 2x, nah tapi x-nya itu apa? Didapat
dari mana X-nya? Nah, X-nya kan sudah diketahui kalau saya umpamakan tadi adalah 2 theta. Jadi saya umpamakan, saya masukkan deh langsung 2 tetanya. Sehingga menjadi seperti ini, 4 theta. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke sini, ya kan? Ini masih sama, 1, 2 cos, 2 theta ditambah setengah, ya kan? Setengahnya dapat dari mana ini tadi? Ini kan setengah kali 1 ditambah cos 4 theta. Jadi ini kali ini kali ini gitu. Saya masukkan langsung biar tidak banyak kurung. Jadi makanya ini langsung setengah, satunya nggak ada karena setengah kali 1. Kemudian ini langsung setengah dikali cos 4 theta. Ya kan? Setengah cos 4 theta. Ini selesai. Kemudian ini saya langsung kalikan ini semua. 1/4 kali 1, 1/4 kali 2, 1/4 2 cos bla 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 ini ya. Saya kalikan semua jadi ini 1/4 kali 1 ini. 1/4 kali 2 cos ini kan 2-nya dicoret, ya kan? Ini jadi 2, makanya setengah cos 2 theta. Ini juga sama, 1/4 dikalikan dengan 1/2, ya kan, jadi 1/8. Kemudian 1/4 dikalikan 1/2 cos 4 theta jadi 1/8 cos 4 theta. Nah, kemudian ini kan sama ya bentuknya. Jadi dia variabelnya sama-sama, nggak ada cosnya, jadi saya hitungkan langsung. Jadi 1/4 ini dijadikan sama 8-nya. Jadi biar sama 8-nya bisa ini ditambah ini, maka ini jadi 2/8, ya kan? Nah, 2 ditambah 1/8, 3/8. Terus ininya sama, 1/2 cos 2 theta per 1/8 cos 4 theta. Nah, dari sini kan sudah selesai. Cosnya sudah tidak ada pangkatnya. Nah, berarti bentuk ini adalah cos. Pangkat 4 theta adalah ini. Nah, makanya dari sini tadi kan cos 4, pangkat 4 tetanya adalah saya masukkan ke sini kan. Nah, sekarang ini dikali dengan 8 gitu. Nah, biar nggak lupa, ini dikali dengan 8. Nah, sekarang kita melakukan integral bentuk ini ke dalam integralnya, ya kan. Jadi ini lebih mudah. 3/8 integralnya menjadi 3/8 theta. Ya kan, sebenarnya ini ada tetanya tapi pangkat 0 karena diintegralkan kan ditambah 1, makanya dia keluar 3/8. Kan dibagi dengan 1 sendiri kan sama, makanya 3/8. Kemudian cos, ya kan, cos 2 theta. Integralnya adalah menjadi sin, ya kan, cos menjadi sin 2 theta. Terus kemudian setengahnya ini dari mana? Setengahnya, satunya dari sini, kemudian setengahnya dari 2 ini. Jadi kalau diintegralkan, kalian lihat integral misalnya ada cos alpha x ditambah y itu sama dengan integralnya adalah sama dengan sin ax ditambah y per 2. Jadi misalnya kalau kalian lihat lagi ya, di PPT-nya sudah saya sediakan. Jadi misalnya ada cos, ya kan, 2x atau kita sebut alpha x, ya kan, ditambah dengan y dx, dimana ini adalah dx, ya kan. Hasil integralnya itu adalah sin, ya kan, ini tetap ax ditambah y per a. Nah, konsepnya dari sini. Jadi integral ini, nah, konstantanya menjadi pembaginya. Jadi ini sama juga gitu. Jadi ini A atau kita bisa sebut 1/A. Itu kan sama aja pembaginya. Makanya di sini adalah muncul 1/2 ya dari sini tadi. Ini tadi adalah A-nya gitu. X-nya adalah ya tetanya. Hingga menjadi setengah dikali setengah sin 2 theta. Kemudian yang satunya 1/8. Cosnya menjadi sin, ya kan, hasil integralnya. Kemudian 4-nya menjadi pembaginya, jadi dibagi dikali dengan 1/4 gitu kan, dibagi 4 atau dikali 1/4, sehingga kemudian saya buka kurung gini, ya kan, untuk
batas atas dan batas bawahnya. Kemudian kita lanjutkan di sini, ya kan, ini dikali 8, ya, arkes tangan ini adalah ini bentuknya ya, terakhirnya sin 4 theta. Jadi hasil perkaliannya adalah ini kan, ini jadi 1/4 ini, sedangkan ini adalah jadi 1/32. 8 dikali 4 32. Oke, kemudian kita lanjut, kita kurangkan batas atas dan batas bawahnya. Batas atasnya adalah tetanya diganti semua dengan arkes tangan 2. Ya, arkes tangan 2/8, ya kan. 3 per arkes tangan 2/8. Kemudian 1/4, ya kan. Satunya tetap, terus sinnya kita masukkan dengan sin 2 dikali arkes tangan 2. Jadi ini 2 arkes tangan 2. Ya kan, karena ini kan batas atasnya. Ditambah dengan sin ini kan, sin 4 dikali arkes tangan 2 juga per 32. Dikurangi, ya kan, kita masukkan batas bawahnya. Batas bawahnya adalah tetap 3/8, theta batas bawahnya adalah pi/4, kita masukkan pi/4, ditambah dengan 1/4 sin 2 theta. Nah, tetanya adalah pi/4, kemudian 1/32 sin 4 theta. 4 tetanya adalah pi/4. Nah, ya kan? Sehingga menjadi hasil akhirnya ini. Ininya masih tetap, ya kan? Dikurangi dengan ini hasilnya, ini menjadi 3pi/32. Ini kan kurang ya. Terus ini dikali dengan ini menjadi negatif, makanya ini di sini menjadi negatif 1/4 karena ini kan awalnya ada kurungnya. Jadi kurungnya saya lepas. Ya, ini adalah menjadi negatif 1/4 sin pi/2. Jadi ini kan dicoret kan. Ini dicoret, ini jadi 2. Makanya ini adalah pi/2. Kemudian ini dikurangi ini, ya kan, negatif, tetap 132 per pi, sin pi maksudnya. Ini karena ini dicoret kan, jadinya cuma tinggal pi dikali 8. Ini kan dari sini tadi. Ini lupa saya. Nah, ini ada 8 ya. Ya, dikali 8. Ini untuk integral ini aja, yang 8 cos 4 pangkat 4 theta d theta. Kemudian untuk yang sebelahnya, ya kan, tadi ini kita sudah selesai, kita sudah tahu hasil integral yang sekarang kita lanjut ke hasil integral yang sebelahnya, yaitu sin pangkat 2 theta d theta. Nah, itu adalah ini. Nah, kita fokus ke sin pangkat 2 theta d theta. Nah, kalau di sini itu adalah bentuk identitas ini x ya. Identitas trigonometrinya adalah sin pangkat 2x itu menjadi setengah 1 dikurangi cos 2x. Gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian lihat yang tadi, yang bedanya cuman ditambah sama dikurang. Kalau cos pangkat 2x itu ditambah cos 2x. Kalau misalnya sin itu sama dengan dikurangi dengan cos. Jadi ini ditambah, yang satu dikurangi. Ini sama-sama cos 2x. Nah, itu identitasnya. Kemudian dari sini sin pangkat 2 theta ini saya masukkan jadi kayak gini ya. Jadi sama. Jadi ini itu sama jadi kayak gini. Cuman berubah, x-nya berubah menjadi theta karena kita menghitungnya theta. Ini kan cuman contoh identitasnya. Contoh bentuk identitasnya. Nah, sekarang kita bentuk theta, terus saya ubah sesuai dengan ini, bentuk ini. Jadi seperti ini. Cos 2 theta dikurangi cos 2 theta, terus ini saya kalikan langsung dengan 1/2, terus ini saya kalikan dengan setengah juga, jadi cos per 2 theta per 2. Nah, kemudian dari sini kita integralkan, ya kan, terhadap d theta. Yang setengah diintegralkan menjadi theta per 2, ya kan, awalnya ada theta,
ya kan di sini pangkat 0, nggak apapun yang pangkat 0 kan sama dengan 1. Nah, sekarang nolnya ditambah 1 gitu. Pangkatnya ditambah 1 sehingga menjadi muncul theta. Kemudian yang satunya adalah cos menjadi sin, ya kan? Sin 2 theta, kemudian dikali dengan setengah. Nah, ini setengahnya dari mana? Ini tadi 2. Ini kan tetap per 2, tidak berubah, tapi dia dikalikan dengan setengah. Setengahnya itu ya ini tadi dari sini, gitu kan. Dengan konsep yang tadi sebelumnya sama. Nah, ini kemudian kita hitung setengah kali ini kan 4 ya kan. Bahwa pembaginya adalah 4. Kemudian setelah itu kita masukkan batas atasnya dikurangi batas bawah. Batas atasnya langsung ya, arkes tangen 2 per 2 dikurangi sin 2 dikali dengan arkes tangen 2 ya kan, per 2. Kemudian dikurangi dengan batas bawahnya. Ini batas bawahnya pi per 2 ya kan, 1 per 2 itu pi-nya adalah 4, maksudnya tetanya ya, tetanya adalah pi per 4, kemudian dikurangi dengan sin 2 ya kan, sin 2 kali theta, tetanya sekarang adalah pi per 4, pi per 4 dibagi 2. Oh salah, ini dibagi 4 ya harusnya ya. Nah, ini dibagi 4. Ini juga dibagi 4. Nah, ini dibagi 4, maka hasilnya itu adalah arkes tangen 2 ya kan. Ini jadi 4, bukan 2. Terus dikurangi pi per 8. Pi per 8 jadi 2 kali 4 8 ya kan, makanya ini pi per 8 terus per ini tetap 4. Terus ini jadi negatif karena di sini negatif dikalikan ini ya negatif, terus ini dikalikan negatif ini jadi plus, makanya di sini jadi plus. Seperti itu. Oke. Dari tadi akhirnya kita setelah mendapatkan ini ya, dari integral 8 cos pangkat 4 theta d theta dikurangi dengan ini ya. Jadi kita sudah dapat ini semua. Sekarang kita tinggal memasukkan ke sini persatuannya. Jadi ini tetap 1/3, kemudian kita masukkan hasil dari integral 8 cos pangkat 4 tadi ya. Hasilnya kan ini tadi. Nah, ini ya, dikalikan dengan 8. Nah, ketika saya masukkan sini saya langsung kalikan dengan 8. Jadi ini ya, ini dikali dengan 8 adalah 8-nya dicoret, makanya kenapa hanya tinggal 3 arkes tangen 2. Kemudian sin 2 arkes tangen 2 dibagi 4 dikali dengan 8, jadi 4-nya dicoret, habis dicoret dengan 8, 8-nya di 2. Sehingga di sini menjadi 2 sin 2 arkes tangen 2. Kemudian di sini sin 4 arkes tangen 2 dibagi dengan 32. Nah, kan dikali dengan 8. Dan 8-nya coret, dibagi 32 adalah 4. Makanya di sini tertulis ya, sin ini sama, terus dibagi dengan 4. Kemudian dikurangi dengan 3pi per 32. Nah, 3pi per 4 hasil dari perkalian ini. 8 dikalikan. Jadi ini dikalikan semua. 8 kali ini, kali ini, kali ini. Ini kali ini, kali ini, kali ini. Itu menjadi 3pi per 4. Yang satunya 1/4 sin dikali 8 menjadi 2 sin, ya kan? Jadi 8-nya coret, tinggal 2, coret dengan 4 maksudnya ya. 8 bagi 4 gitu. Tinggal 2 sin, terus yang ini adalah dari sini. 32-nya coret, ini 1. 32-nya dibagi menjadi cuman 4. Makanya sin pi per 4. Nah, ini selesai. Ini kan hasil dari ini ya. Kemudian dikurangi dengan hasil yang sin pangkat 2 theta d theta. Nah, sin pangkat 2 d 2 theta adalah ini tadi. Nah, ini arkes tangen 2. Jadi ini dikurangi ya. Langsung saya masukkan ke sini, dikurangi dengan ini arkes tangen ya kan, ini dikalikan dengan ini kan negatif,
makanya ini negatif arkes tangen 2/2, kemudian ini dikurangi dengan apa ini, sin 4, jadi ini ditambah ya kan, ini salah, ini bukan kurang tapi ini ditambah ya, tambah karena ini negatif ya, jadi negatif dikali ini jadi plus sin 2 arkes tangen 2/4 dikurangi dengan pi per 8, ini bukan dikurang tapi ditambah, tambah dapat dari mana ya, dari ini negatif kan, tadi kan dikurangi sin ya kan, dikurangi ini sin tambah pi, kemudian sin pi per 2 4, ini masukkan ini negatif ya, karena ini negatif dikalikan ini jadi negatif sin pi per 2/4. Nah, selanjutnya adalah ini. Setelah kita mendapatkan ini, kemudian kita pindahkan ke yang mempunyai variabel yang sama. Jadi arkes tangen 2 kita kurangkan dengan arkes tangen 2. Di arkes tangen 3 arkes tangen ini dikurangkan dengan arkes tangennya miliknya dari sin tadi ya. Kan ini. Sin ini. Jadi ya ini 6 dari mana? Karena tadi kan per 2. Jadi untuk bisa dikurangi maka pembaginya yang di sini harus disamakan. Jadi ini harus dibagi 2 juga. Tapi yang atasnya itu harus dikalikan dengan 2 juga. Makanya ini dia menjadi 6 arkes tangen. Jadi ini per 2 dikurangi dengan ini per 2. Jadi bisa kita hitung. Kemudian selanjutnya adalah yang ini 2 sin arkes tangen 2 itu kita tambahkan dengan ini. Nah, karena ini sama, ini nggak ada pembaginya, ini pembaginya 4, ini nggak ada, karena biar bisa makanya ini saya juga bagi 4 biar bisa ditambahkan, tapi yang atasnya itu harus dikalikan dengan ini ya, dikalikan dengan 4 juga, makanya ini menjadi 8. Jadi ini 8 sin ini ditambah ya kan, ditambah dengan ini. Kemudian yang selanjutnya, yang ini nanti saya lewati dulu karena nggak ada temennya. Yang ini ada 3 pi per 4 ya kan, negatif, ini menjadi 6 karena apa ya, yang ini ada pi per 8, ini saya jadikan 8 juga, maka ini harus dikalikan dengan 2 ya kan, ini jadi 8, atasnya itu dikali dengan 2 jadi 6 dikurangi 6 pi per 8 ditambah pi per 8, kemudian dikurangi dengan ini menjadi 8 sin pi per 2, ini tadi kan sama, ini sama dengan ini kan variabelnya. Nah, tapi karena ini ada pembaginya adalah 4 tadi ya, ini 4, maka yang ini karena ini nggak ada ya kan, harus dikalikan dengan 4, jadi dia 8 ditambah dengan ini tadi kita masukkan yang nggak ada temennya tadi sendiri ini ya kan, saya masukkan ke sini ya kan, ditambah dengan ini, kemudian dikurangi dengan yang terakhir tadi nggak ada juga temannya, jadi ada 2, ini sama ini yang terakhir. Kita tidak bisa menjumlahkan itu, mengaritmatikan. Kemudian ini dikurangi dengan ini menjadi 5 ya kan, 5 arkes tangen, 6 dikurangi 1 kan, sama kayak gitu. Kemudian ini 8 sin ditambah dengan 1 sin menjadi 9/4 sin, kemudian 6 dikurangi 6 pi ditambah pi jadi 5 pi per 8 ya kan. Kemudian yang ini 8 sin dikurangi dengan sin jadi 9 sin per 4 ya kan, ini selesai, ditambah dengan ini tadi langsung kita masukkan sama ya, karena tidak bisa dikurangi. Nah, ini selesai, kemudian kita kalikan dengan 1/3. Jadi ini kita kali dengan 1/3, jadi adalah per 6 ya kan. Terus ini kali ini per 3 jadi per 12, 3 kali 8 ya kan, 24,
terus sepertiga kali ini 9/4 ini menjadi per 12, sepertiga dikalikan dengan ini menjadi 12, ini juga dikali sepertiga menjadi 12, jadi hasilnya ini. Nah ini nggak usah kita hitung lagi karena bentuknya, karena ada arkes tangan, kita biarkan inilah kayak gini, karena menghitung ini harus pakai kalkulator, sedangkan yang kita butuhkan itu cuman bentuk prosesnya, sehingga proses integralnya, sehingga menjadi ini. Ya, demikian, terima kasih.